You know why? Because masalah ini membuat kita berpikir bagaimana memecahkan solusi, bukan memecahkan masalah. Kan kenapa saya selalu dikasih ujian, kenapa saya suka dikasih masalah, ternyata setelah saya berdamai. Buat supre ya, buat semua jangan lupa di supre, jangan lupa di supre ya, jangan lupa di. Hey yo, what's up? Iya. Waduh, Indonesia, kenapa ya orang Indonesia itu cantik-cantik gitu? Tak lah, Malaysia pun cantik-cantik sangat tuh, macam-macam orang Arab. Oh, tapi you nama siapa? Mantu-mantu. Oh, cantik engkau ni ya. Kau nama siapa? You nama siapa? You nama siapa? Nama. My name is M-A-L-A. My love. Malah. Memandang wajahmu yang manis. Kalau misalnya boleh my love, kenapa tak kan? Kalau misalnya boleh my love kan boleh. Apa? Kalau misalnya boleh panggil my love kan nggak apa-apa. Nggak boleh. Nggak ya, my love, forever, together, blender kan semua masuk gitu. Oke lah. Okay, Kencana, kamu ini kuliah atau kamu kuliah ya? Apa? Kamu kuliah ya? Kuliah ambil jurusan apa? Kamu kenapa malam-malam pakai kacamata hitam? Tadi saya mau keluar sama teman, terus teman saya dia nggak mau balik, jadi saya kesel, terus saya balik ke sini, saya main Ome TV. Janji kami keluar pulangnya jam 11, jam 12 udah balik. Sekarang mereka belum balik. Mau malam minggu ya? Itulah kita. Malam minggu. Kita cancel. Enggak, no dating, haram, just stay halal. No. I know. Jadi mereka kayak ngopi-ngopi ke tempat-tempat kayak mau party gitu. Saya bilang ya udah kalian aja. Iya, maksudnya sama temen kan? Ya malam minggu mereka mau party, jadi saya udahlah nggak apa, kalian lanjut aja gitu. Saya balik aja, saya main Ome TV aja. Gitu. Kamu juga kuliah? Ya saya udah nggak lagi. Dulu saya kuliah, ambil jurusan perhotelan. Lu ambil jurusan apa? Oh, aku jurusan engineering. Oh, nggak apa-apa, bagus loh. Kan nggak mesti engineering dulu lapangan, lu kan di perkantoran nanti. Ya kan? Wah, keren. Semangat, pokoknya semangat. Kuliah di mana? Di Jakarta ya? Jakarta. Apa? Kamu kuliahnya di Jakarta? Enggak. Di mana juga? Bukan dong. Terus di mana? Aku di Lampung. Tahu Lampung nggak? Di mana itu? Lampung tuh di Sumatera, bagian selatan, dekat sama Jakarta, cuma nyebrang laut. Oh, saya cuma tahu Aceh. Soalnya this is a big family in Aceh ada. Tahu saya Aceh. Kamu Malaysia di mana? Saya di Shah Alam, KL. Gitu. Kakaknya nggak malam mingguan gitu, nggak keluar gitu sama pacar, dating itu, holiday, nggak? Nggak. Ngapain? Di rumah, tidur. Oh, kakaknya? Hujan juga. Ya, alhamdulillah. Itu, jangan seperti itu. Hujan udah 1 bulan, puyeng otaknya. Ya kan, kalau hujan kan minimalisir lah, maksudnya kayak banyak temennya gitu kan, yang mau keluar jadi nggak keluar. Jadi gue nggak sendirian nih yang di rumah aja. Enggak, kakaknya udah punya pacar belum? Apa? Udah punya pacar belum? Pacar? Udah punya pacar belum? Apa? Udah punya pacar belum? Buat apa? Enggak, saya nanya aja. Soalnya kan beda orang, beda persepsian dalam. Oke, lu punya pacar nggak? Pacaran. Kenapa lu pacaran? Kenapa memilih pacar? Kadang ada orang yang bilang, gue pacaran itu buat mengisi hati gue yang kekosongan. Kayak gue pengen someone to talk atau apa gitu. Kan beda orang, beda. Gitu. Ya, kalau pacar nggak punya ya. Tapi kayak kalau misalkan, ya bohong nih ya. Kalau misalkan nggak butuh gitu ya. Tapi nanti abisnya kayak buat apa gitu. Itu nggak sih, kayak kadang-kadang kalau misalkan ketemu orang di jalan atau di tempat makan berdua sama cowok itu kayak
kayak gue juga pingin punya pacar, tapi setelahnya nggak usah lah, ngapain. Ya benar. Karena beda orang beda presisian ya. Karena semua orang berbicara tentang Ya, gua butuh seseorang buat someone to talk. Jadi kalau misalnya memang kita punya teman kayak Ome TV kita gunakan dengan hal positif tuh someone to talk, why not? Nggak mesti harus pacaran gitu loh. Nggak mesti harus ada relationship gitu, relationship. benar. Karena menurut saya pribadi itu pacaran, konsep pacaran di zaman sekarang itu lebih didengar pacar daripada orang tua. You know, what do you mean? So, how? Iya nggak sih? Iya, makanya kayak yang di umur sekarang tuh pacaran itu udah nggak penting. Oke. Saya setuju pendapat kamu. Ya. Saya sangat setuju. Ya nggak sih? Iya benar memang. Ya buat apa pacaran? Ya maksudnya nggak ngejudge Ya. orang yang pacaran ya. Cuma ya mungkin ya nggak tahu deh. Ya pokoknya kan kita doakan yang terbaik buat teman-teman kita semua. Kita bukan mengejat, bukan apa. Cuman sebenarnya sih pacaran 10 tahun, 5 tahun terus tiba-tiba nggak jodoh. How? Bener, kayak Kayak kalau misalkan butuh temen cerita, itu kan ada orang tua, ada temen, nggak harus pasangan gitu kan. tapi kalau misalnya Terus kalau berbicara misalkan apa? Apa? Enggak, lu tadi mau apa? kalau misalkan kita sedih gitu, ya yang nemenin orang tua, pas dikasih yang support system gitu, nggak harus punya pacar gitu. Kadang-kadang yang punya pacar itu yang buat Pusing. stres. Iya benar, itu benar. Karena kenapa? Mungkin dari pengalaman teman-teman saya ya. Masa putus cinta kayak udah, lu bayangin nggak, teman gue diputusin sama pacar dia, lu tahu nggak sih, makan kayak bengong-bengong gitu, kayak aduh, jadi gue sebagai teman dia pusing, jadi lu mau ngapain gitu loh, ya nggak sih, lu putus cinta kayak putus kehidupan aja, kayak putus masa depan, kayak putus segalanya, kayak nggak, Iya bener. how, come on Bener. lagi pak gitu loh, ya nggak usah terlalu apa kali gitu loh. Tapi kamu pernah nggak putus cinta? Maksudnya kayak galau gitu. Pernah nggak? Kalau misal galau Pernah itu, dong. kalau misal galau memang manusiawi, kita galau dalam banyak hal. Iya kan. Tapi kalau Manusiawi bisa, lah. tapi kalau misalnya seseorang nggak, karena saya seumur hidup belum pernah pacaran, stop pongan. Karena saya punya prinsip, saya nggak mau pacaran. Icon you. Ya, saya nggak nipu, memang jujur aja, fact, jujur. Memang saya nggak pernah pacaran, karena menurut saya pribadi pacaran itu buang-buang waktu. Jadi apa ya? Menurut saya pribadi, kalau misalnya kita bisa berteman, sharing about everything, why not? Kalau misalnya pacaran itu resikonya dua, putus, kamu akan hancur sama dia. Kalau misalnya berteman, selamanya. Kalau misalnya memang lu teman gua, Bener. ataupun jodoh gua suatu saat nanti teman, kan nggak apa-apa. Kan banyak zaman sekarang berteman tiba-tiba jodoh. Alhamdulillah. Kenapa harus ada satu relationship ya? Harus seperti itu gitu. Ya nggak sih? Bener. Itu tergantung dari orangnya sebenarnya. Tergantung dari kita cara mengambil sikap sesuatu. Menurut saya pribadi, hidup kamu Sebenarnya ya, hidup kamu yang handle. kebutuhan. Sebenarnya sesuai kebutuhan manusia masing-masing ya. Kayak prinsip orang nggak Iya. sih? Kayak mungkin ada yang butuh pacar karena orang tuanya broken Ya, home atau apa, nggak ada orang lain selain pasangannya Ya. gitu. Mungkin itu juga nggak? ya Tergantung orang deh. tergantung orangnya. Itu kembali ke tergantung orangnya. Itu menurut saya pribadi. Karena Ya kalau gua tuh kayak nggak, gimana ya, nggak butuh banget gitu. ya, Nggak butuh banget lagi, maksudnya ya gua apa kayak sendiri, ya udah, yang maksudnya diri gue punya gue sendiri loh. Kalau Ya, benar. misalkan bukan gue, ya siapa mau minta tolong orang? Masa yang minta tolong terus? ya benar. Tergantung dari kamu bawa diri kamu kemana. Kalau misalnya bisa handle sendiri, sama menurut saya gua pribadi gini, berdamailah dengan diri kamu sendiri. Kamu akan mendapatkan banyak hal dalam kenyamanan dan ketenangan dalam hidup kamu.
Kamu berdamai dulu sama diri kamu. Yang pertama, udah nggak usah dengerin lah apa kata orang. You don't care about another people talk about you. Oke, jadi nggak usah deh dengar apa kata orang. Lu enjoy aja hidup ini. Oke, lu fokus apa yang lu mau. Karena bisikan, lu baik dihujat, lu salah dihujat. Itu udah apa ya? Udah hakikatnya manusia di atas permukaan bumi ini seperti itu. Kalau misalnya orang nggak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan pasti akan di ngomong kotor apa segala macam. That's fine. How so enjoy aja gitu. Let it flow aja, fly gitu. Hidup kita fly aja. Oke, kewajiban kita sebagai manusia, sebagai kita memeluk agama Islam, oke apa? Salat, udah salat. Kamu berbuat baik. Itu aja dah. Gak usah ribet-ribet. Ya, benar. Saat kita berdamai sama diri kita itu rasanya tenang. Apapun That's yang right. kita lakukan yaitu buat diri kita gitu, buat kesenangan kita, nyari kebahagiaan kita itu sederhana. Ya benar. Tapi kalau misalkan kita belum berdamai, kayak aku dulu pernah, kayak apapun itu selalu menyalahkan diri sendiri. Kayak seharusnya kamu nggak kayak gini, seharusnya kamu nggak kayak gitu. Setelah berdamai dengan keadaan, ya mungkin emang kayak gini, kamu harus kayak gini. Itu bukan salah kamu kok. Itu mencoba menguatkan diri sendiri, mencoba love myself gitu kayak. Ya. Kalau gini loh, kalau misalnya diri kita mencintai diri kita, membuat kita happy, siapa? So, Benar-benar. iya, so you always happy gitu loh. Always you make you happy. Karena menurut gua pribadi, kalau misalnya diri kita nggak bisa membuat diri kita bahagia dulu, gimana kita mau bahagiakan orang tua? Hidup kita aja nggak bahagia loh, berantakan. Itu bukan nambah solusi, nambah problem itu namanya. Gitu. Jadi tergantung dari kamunya. Bagus gitu. Benar banget. Tergantung dari cara kamu mengambil sikap ataupun mengambil tindakan atau mengambil risiko hal sesuatu. Berdamai dengan dirimu itu sangat luar biasa. Tapi nggak semua orang bisa berdamai. Nggak semua orang bisa berdamai. Dia harus punya problem dulu, dia harus punya pengalaman dulu, baru bisa berdamai. Nggak bisa langsung lo hidup, dah hidupnya susah, kita berdamai. No. Kita harus punya masalah dulu. Masalah ini Kita yang harus punya mengajarkan masalah harus. dulu buat evaluasi diri kita. That's right. Of course, karena masalah ini mengajarkan kita untuk lebih dewasa. You know why? Because masalah ini membuat kita berpikir bagaimana memecahkan solusi, bukan memecahkan masalah. Masalah tetap masalah, solusi yang kita utamakan. Solusi yang menghasilkan yang namanya clear akannya masalah. Karena masalah tetap ada, kita kan dari lahir aja udah punya masalah sebenarnya, banyak masalah hidup. Tergantung dari kita ambil sikap seperti apa. Sisi negatif kah positif? Itu aja, betul nggak? Bener, kalau dulu mikirnya gini, kayak kenapa ya, kayak selalu menyalahkan kenapa saya selalu dikasih ujian, kenapa saya dikasih masalah. Ternyata setelah saya berdamai dengan semuanya, setelah saya, maksudnya proses pendamaian diri ya, proses itu kayak, oh mungkin Tuhan ini sayang sama saya, kenapa Tuhan ngasih pelajaran, ngasih pengalaman, yaitu buat saya belajar begitu. Kalau nggak semuanya itu orang baik, kalau dulu saya tuh ngeliat semua orang baik. Is it no? Gue dulu ngeliat orang semuanya baik. No. Tapi setelah Tuhan ngasih ujian, oh mungkin ya ini ternyata tuh semua orang nggak kayak yang kamu pikirin. Yang jahat belum tentu jahat, yang baik belum tentu baik. That's Ya right. setiap manusia ada sisi negatif dan positif. Ya betul. Kalau bisa Buat ambil pendewasaan diri lah. bagus, kita ambil sisi positifnya aja, nggak usah ambil sisi negatif. Karena gini, betulnya kayak apa? Benar yang kayak lu bilang tadi, menurut saya pribadi, memang kita punya masalah. Kenapa kita badai terus? Katanya setelah badai ada pelangi. Kenapa saya badai terus? Tuhannya di mana? Di mana Tuhan? Yang bahwasanya ciptaan dia ini dikasih badai terus dikasih pelangi. Kok badai terus hidup ini? Memang manusia itu banyak yang bimbang hal dengan hal itu. Tapi kan seiringkan waktu berjalan, kita punya sajadah. Kita percaya akannya ciptaan kita. Kita punya sajadah untuk bersujud. Tapi benar, gue pribadi, di saat gue salat, gue meringankan sesuatu. Dulu gue nggak percaya itu. Tapi di saat gue dalamin, gue kayak, gue pengen tenang aja. Gue percaya, kayak gue yakin banget dengan hal itu. Tenang, benar-benar tenang.
Dulu gue dapat kebahagiaan, tapi gue nggak dapat ketenangan. Ngerti nggak maksudnya? Kebahagiaan dunia gue udah pernah menikmati, misalnya udah pernah gue nikmati apapun itu, banyak hal lah pokoknya, nggak misalnya lumayan lah. Tapi ketenangan gue dulu gue nggak pernah gue dapat. Tapi di berapa tahun kemudian ini, ketenangan alhamdulillah gue dapat. Semenjak kapan? Semenjak gue perbaiki sholat. Itu kuncinya. Itu kunci yang terbaik. Ya. Ya kalau dulu gue selalu menyalahkan gitu kan, kenapa sih kayak gini, kenapa sih kayak gitu. Tapi setelah itu ya udah, ya kenapa kamu mencintai orang gitu, kenapa kamu terlalu mencintai orang, kenapa kamu terlalu berharap sama manusia gitu. Kecewa. Itu cuma manusia, bukan Tuhan gitu. Bro. Kayak, itu cuma manusia, dia bisa berbuat apa aja. Tuhan itu bisa membolak-balikan hati manusia. Ya. Tempat kamu berharap, tempat kamu cintai itu Tuhan. Ya udahlah, ya udahlah, nggak apa-apa sendiri, it's okay. Gue berani kemana-mana sendiri, apa sendiri gue berani. Yang penting gue punya Tuhan, udah tenang. Pertanyaan gue sekarang, lu happy nggak dengan diri lu yang sekarang? Apa? Lu happy nggak dengan diri lu sekarang? Happy lah. That's right. Actually 100%. Jadi ya, it's good, terbaik. Kalau misalnya lu happy, jadi ya gak ada yang harus kita untuk membuat orang lain lebih happy lagi. Kalau misalnya kita happy ya memang udah, kita enjoy aja. Yang penting happy. Tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita harus happy. Iya. Jadi buat apa Tuhan menciptakan kita hanya untuk bersedih aja? Tuhan menciptakan kita hanya untuk kita bersedih aja, menangis, ya Allah apa segala macam. Enggak juga gitu loh konsepnya. Kita harus happy juga. Harus. Gitu loh. Bukan kesenangan dalam penderitaan orang lain, enggak gitu konsepnya juga. Iya. Tergantung. Kadang itu ujian itu penting banget. Sangat penting. Manusia kalau nggak dikasih masalah, manusia kalau nggak dikasih ujian, nggak bakal kembali tuh minta doa sama Tuhan. Iya. Ya. Kita kadang-kadang kalau udah seneng, kita udah bahagia, Lupa. udah semuanya kita punya. Kadang-kadang lupa sama Tuhan. Lupa. Coba kalau kita punya masalah, Ingat, saudara. Ya. kalau kita punya masalah, That's pasti manusiawi. That's pasti manusiawi. baliknya, ya Allah. Itulah manusiawi banget. Kalau misalnya berbicara seperti itu, memang kita nggak usah ngomong orang lain. Karena kan ngapain kita ngomong orang dosa. Jadi ngomong diri kita sendiri. Saya merasakan apa yang kamu bicarakan tadi. Saya merasakan itu, sangat merasakan. Di saat saya bahagia, kadang kita lupa akannya sajadah untuk bersedih, bahwasanya kita mati besok pagi. Aman. Tapi di saat kita punya masalah, kemana kita tempat lari? Sajadah. Karena gini, kalau misalnya prinsip gue pribadi, gue cara menceritakan apapun ke siapapun. Gue tipe orang yang memang pendam, merokok, ataupun gue keluar jalan-jalan sendirian, udah. Tapi gue fokus nggak masalah ya, gue fokus tetap ke solusi, gue nggak fokus ke masalah. Tapi gue menyelesaikan masalah itu biasa sendirian, nggak mau kayak gue cerita sama orang ataupun apa. Paling gue kasih kode-kode to the point aja, gimana caranya ini. Nggak harus gue ceritakan problem dari awal, nggak pernah. Karena gue tipe orangnya nggak mau cerita nggak mau cerita. Gue bukan orang tipe yang cerita sedih, nggak. Aku sedih banget, nggak. No, this is not me. Nggak, udah bener. Ya, gue laki, men. Kamu lihat muka saya ini? Iya, kita laki loh. Muka saya ini terlalu happy buat orang yang sedih. Ya, bisa. Padahal orang tuh nggak tahu masalah gua, kesedihan gua. Ya ini yang gua tunjukin ya senyum manis, hahaha. Iya, harus bahagia. Udah. Kamu termasuk orang hebat loh dalam kesedihan kamu. Kamu bisa menampilkan ekspresi yang sangat luar biasa, have fun. Jadi orang nggak bisa ditebak kamu seperti apa. Sama seperti gue. Mereka lihat teman-teman gue bilang, wah hidup kamu bahagia banget, nggak pernah punya masalah apa segala macam. Tapi mereka nggak tahu karena kenapa? Karena gue nggak pernah cerita. Karena yang gue tampilkan ke mereka, gue fun bro, come on. Tapi di saat gue balik ke rumah ataupun gue balik ke kamar, nah di situ otak gue mulai main. Kadang gue pernah nangis jam 3 malam sendirian. Ya terus bayangin tiba-tiba main HP ya kan, kayak apa gitu, tiba-tiba ada kayak sholawat yang menyentuh gitu, kayak wah kok bisa gue nangis ya, aneh gitu kan, menurut gue kok bisa gue nangis gitu loh, padahal hati gue keras, tapi kadang-kadang menyentuh kayak kok nangis gue, tiba-tiba nangis kayak Oh iya. bengong aja gue, kayak kok cengeng ya gue, padahal bukan cengeng, itu benar-benar real.
karena nggak semua orang punya tempat bercerita.